Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisito Saktiono. Saya CGP Angkatan 11. Saya dari SMP Negeri 1 Jambi. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya di sini saya membuat sebuah aksi nyata, di mana saya memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Berikut video terkait dengan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Biar kita tahu budaya positif itu seperti apa. Kalau dulu namanya istilahnya larangan ya, sekarang diubah jadi budaya positif. Jadi misalnya apa mas? Anak datang sebelum pukul 7, itu namanya budaya positif. Kalau dulu kan anak tidak boleh datang, jangan itu sekarang diubah. Itu ya bapak ibu. Jadi kata negatifnya dihilangkan. Jadi yang positif. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya dalam menjaga kedisiplinan sekolah kita, dan mudah-mudahan nanti bisa nular Bapak Ibu guru yang lain ya, yang masih muda-muda, monggo nanti ada kesempatan untuk daftar CGP. Kata teman saya, CGP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Jambi, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dengan kegiatan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Panjenengan juga besok budaya positif itu seperti apa, sehingga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memotivasi panjenengan Bapak Ibu, maupun nanti Bapak Ibu yang masih muda belia, yang punya semangat luar biasa, bisa ikut TGP ya. Alhamdulillah nanti Mas Eko, kalau nanti Bu Narsi, nanti ada sebentar lagi kelihatannya ada pendaftaran TGP ini. Monggo nanti disiapkan ya Bapak Ibu. Pokoknya kita masih muda, mari kita berkarya, kita semangat untuk kemajuan terutama SMP Negeri 1 Jambi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jambi, yaitu Bu Sri Putri. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1
marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan berkumpul di ruang aula ini dalam acara aksi nyata modul 1 diseminasi budaya positif. Kemudian salam kita hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pertolongan di Medan. Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 yang berjudul diseminasi budaya positif. Lanjut, ini profil saya, Bapak Ibu. Ini adalah profil saya. Nama saya Hari Seto Saktiono. Saya peserta CGP Angkatan 11. Saya pendidik dari SMP Sakral Jambi, Mabel Bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya punya mantu. Ya, siapa yang ingin membacakan monggo? Ya. Mungkin ada yang ingin membacakan Bapak Ibu, atau enggak? Saya sendiri ya. Ya. Bekas ini pendidik yang kreatif. Pak Ridwan, tak kalah sedih. Mari terapkan budaya positif. Bentuk tanggung jawab seorang pendidik. Ya. Lanjutin Bapak Ibu, di sini terkait dengan materi utama yaitu budaya positif. Budaya positif itu apa sih, Bapak Ibu? Kalau menurut saya, budaya positif adalah pengejawantahan dari bentuk nilai-nilai kebajikan universal yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai satu contoh yaitu dalam satuan pendidikan. Contoh dalam sekolah kita itu sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas, di mana di dalam kelas itu sudah ada aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru beserta dengan peserta didik, di mana di antara keduanya tidak ada rasa keberatan, karena di situ ada usul yang dimana saling menerima dan saling menjunjung tinggi apa yang diusulkan. Contoh, siswa-siswi SMP Sakral Jambi itu satu, setiap sekolah atau setiap berangkat sekolah itu tidak boleh terlambat. Kemudian contoh yang lain, kita wajib menjaga kebersihan. Nah, itu adalah salah satu contoh keyakinan yang dibuat di SMP Negeri 1 kali. Gitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Oke, lanjut. Di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini ada 7 materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif. Nah, ini nanti yang kita pelajari bersama. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan. Nomor 3 yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu keyakinan kelas, yang seperti tadi yang saya sebutkan, yang saya jelaskan. Yang nomor 6 yaitu 5 posisi kontrol manusia atau guru. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama Bapak Ibu. Dari belakang kelihatan betul. Kelihatan ya? Ya, yang pertama ada stimulus respon. Itu adalah kebiasaan seorang pendidik yang dulunya dipakai. Nah, yang sebelah kanan itu adalah teori kontrol. Itu adalah
kebiasaan baru yang nanti akan kita terapkan. Contohnya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Dulu guru atau pendidik memandang kebutuhan murid itu sama, yaitu apa? Belajar. Akan tapi belajar itu kan membutuhkan metode atau model belajar yang berbeda-beda. Karena apa? Satu, dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik, kemudian latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian yang sebelah kanan, yang terbaru adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin kesini anak itu semakin kreatif, semakin berbeda-beda. Contoh, Pak, belajar sambil bermain, baik, oke. Pak, belajarnya di luar, boleh. Karena belajar itu satu, boleh di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama. Dulu guru melihat peserta itu sama antara satu dengan yang lain. Tapi yang terbaru, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, murid kita ada yang namanya Rizik, itu berbeda dengan namanya peserta didik kita yang namanya Salsa. Karena apa? Karakternya berbeda. Kemudian latar belakangnya juga berbeda antara Salsa dengan Rizik. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya apa? Memaksa. Contoh, saya punya paradigma A, saya memasukkan ke peserta didik saya A, itu salah. Kenapa? Karena anak itu juga punya pikiran sendiri. Kalau menurut KHD, itu anak tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, artinya apa? Anak itu punya bekal sendiri. Tugas kita apa? Menguatkan, memfasilitasi. Kemudian yang terbaru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama, dia punya dunianya sendiri. Contoh, saya mendidik Salsa dengan mendidik Rizik dengan pola yang sama, maka hasilnya akan jelek karena dia punya dunianya sendiri. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Yang terbaru, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, ada anak yang memukul temannya karena dia membuli. Kalau kita dulu seorang pendidik itu salah, tapi kita harus melihat dia juga punya rasa untuk bertahan diri. Seperti nanti saya terangkan terkait dengan 5 kebutuhan manusia atau guru. Lanjut, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang terbaru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti tadi kasusnya adalah Rizik. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Yang terbaru adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan seterusnya. Lanjut nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kalau sudah mengerti disiplin, sini kita kaitkan dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Materi yang ketiga ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan terkait dengan ciri-ciri hukuman. Yang pertama yaitu bersifat satu arah. Contoh, ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau peserta didik melakukan kesalahan, biasanya Bapak Ibu langsung memarahi. Bahkan ketika anak mau menjelaskan, kadang ada kondisi yang terbawa suasana gitu. Terjadilah komunikasi satu arah, bukan dua. Kemudian nomor 2,
berupa hukuman fisik. Kalau dulu biasanya seorang guru mendidik anak ketika melakukan kesalahan langsung dihukum secara fisik, contohnya lari, push up dan lain sebagainya. Bahkan Pak Jarang di SMK sekarang masih kita temui ya. Kemudian yang ketiga tidak terencana atau bersifat spontan. Kemudian yang terakhir, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena bersifat spontan. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ciri yang pertama yaitu sudah disepakati bersama. Ya, kemudian yang kedua, sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir yaitu murid tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena dia merasa diawasi. Contoh, ketika kita sedang melakukan apapun itu, kita diawasi dengan tatapan yang tajam, ya, merasa tidak nyaman, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, yang saya adalah restitusi. Ini yang terbaru. Skripsinya adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Artinya apa? Kalau restitusi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu satu, memanusiakan murid. Jadi menghargai murid, walaupun murid itu melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua apa? Anak itu dirangsang, dipancing kita apa? Berpikir sendiri, menemukan solusinya sendiri. Atas apa? Atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia atau guru. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Sudah pasti manusia membutuhkan makanan. Yang kedua yaitu pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Bayangkan Ibu, ada seorang manusia yang tidak makan, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, mati. Karena itu kebutuhan pokoknya, primer. Iya, tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga yaitu penguasaan. Seperti ketika di kelas itu ada ketua kelas, dia disuruh untuk memimpin. Kemudian yang keempat itu kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Contoh, ketika kurikulum merdeka kita terapkan di SMP Satu Jambi itu, kita sudah menerapkan di mana kita berpusat kepada peserta didik, di mana di dalamnya kita harus memikirkan di mana pembelajaran yang asik atau menyenangkan, yang bisa sesuai dengan peserta didik kita. Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak, sini ada jawabannya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan didasari oleh kesadaran. Ini ada kekurangan ya, atas kemauan dan kesenangan. Semua dapat atas sepakat. Seperti itu. Lanjut, ada 5 posisi kontrol manusia. Nah, di sini yang pertama ada penghukum. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ketiga adalah teman. Keempat adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah menyiapkan videonya terkait dengan 5 posisi kontrol.
ini Bapak Ibu untuk visinya bisa saya tanyakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu, ini ada seorang siswa yang terlambat sekolah dimarahi oleh ibunya. Naren, Kaget. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Senin Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh yang berbeda Bapak Ibu. Contoh yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu Nasibnya susah beda ya? ya. Nasibnya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gimana? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, teori ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir dua ini sesi manajer. Tadi sudah melihat sendiri terkait dengan penjelasan video EIMA posisi kontrol manusia. Selanjutnya di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, ada kasus. Nah, ya.
hormat di bawah tiang bendera selama 1 jam. Artinya seorang pendidik menyuruh peserta didiknya untuk berdiri sambil hormat di bawah tiang selama 1 jam. Kemudian kasus yang kedua, ayo dong ikuti aturan sekolah ya. Kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua, kasus yang pertama itu adalah posisi yang seperti apa? Ataukah teman, ataukah pemantau, atau penghukum, atau manajer? Untuk. Kemudian yang nomor 2, kira-kira apa? Sebagai teman, teman atau manajer? Teman. Oke, sekarang kita lihat bisa nanti jawabannya di 1, 2, 3. Kasus pertama jawabannya adalah penghukum. Kemudian nomor 2 jawabannya adalah oke. Bisa lanjut. Kasus yang ketiga, Bapak Ibu. Sini ada contohnya. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pasangan kamu beli atribut dekorasi dan jangan diulangi. Itu kasus yang ketiga. Kemudian kasus yang keempat, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengesahkan Pak Guru. Bapak Ibu, sekarang kita jawab ya, kita latihan menjawab. Untuk kasus 3 dan kasus 4, kira-kira jawabannya apa? Merasa bersalah. Yang 4. Yang 3, manajer. Ayo. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Nah, berarti dia sudah menunjukkan kesalahannya. Nah, setelah pasangan kamu beri atribut, berarti dia harus menjalankan konsekuensi. Manajer. Ya, kalau 4 tadi membuat merasa bersalah. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Kasus nomor 3 jawabannya adalah pemantau. Yang keempat yaitu membuat merasa bersalah. Yang terakhir kasus ke-5. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu periksanya? Ya, tentu saja kan? Ya, ya betul. Ya, lanjut ya. Sekarang segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendidik murid agar memiliki karakter tanggung jawab. Nah, ini adalah contohnya, contoh kalimat, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu berbuat salah itu wajar kok. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga yaitu bapak atau ibu guru juga pernah melakukan. Yang terakhir yaitu kamu boleh merasa Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Kamu pasti mempunyai alasan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian mengapa kamu melakukan hal tersebut? Lanjut, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya ketiga restitusi itu seperti apa, di sini saya punya video, kita lihat secara bersama-sama.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Betul. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat,
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu, demikian video terkait dengan segitiga restitusi. Karena materi sudah habis, di sini saya ingin memberikan sesi tanya jawab. Dari pemaparan materi yang saya jelaskan, kira-kira
ada pertanyaan ya terkait dengan materi yang saya sampaikan? Monggo. Iya, monggo. Ya, menarik sekali pertanyaan dari Ibu Gasni. Salah satu contoh disiplin positif itu seperti apa? Kalau di sekolah kita itu kan sudah menerapkan salah satu bentuknya itu adalah pembuatan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sudah diterapkan di kelas 7, 8 maupun kelas 9, di mana pembuatannya dalam proses pembuatannya itu disepakati antara pendidik dengan peserta didik. Salah satu contoh kalimatnya yaitu siswa tidak akan terlambat ketika datang ke sekolah. Seperti itu Ibu. Kata Ibu. Oke, terima kasih. Ada selanjutnya? Monggo, Pak Ali. Iya, terima kasih. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya keyakinan kelas itu dibentuk atas dasar kesadaran, kemudian kemauan. Artinya apa? Dia mau, tidak ada paksaan. Nah, di dalamnya terdapat diskusi. Di mana diskusi? Yang pertama antara teman dengan temannya, yang kedua yaitu antara peserta didik dengan pendidik. Di mana dalam suatu diskusi pasti terjadi perbedaan pendapat, itu pasti sudah ada atau wajar. Akan tapi sesuatu yang sama itu nanti akan dipilih dan disepakati menjadi sebuah keyakinan. Artinya apa? Untuk membuat keyakinan kelas kita harus melalui diskusi atau melakukan. Itu arti. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, monggo. Terima kasih Pak Seto kepada saya. Dan tadi Pak Seto menerangkan tentang budaya positif. Di situ ada 7 konsep dari budaya positif. Di antaranya ada 7 konsep itu, salah satunya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dari pertahanan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dan seandainya nanti apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, itu apa yang akan terjadi? Iya, pertanyaannya yang bagus. Sabun? Ya. Terima kasih ke Bu Siti Karma sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya adalah, apabila salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi, Bapak? Iya. Kalau menurut saya sendiri, ya ini mungkin beda orang, beda persepsi ya, beda sudut pandang. Kalau menurut saya, kebutuhan dasar itu, contohnya kasih sayang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya, peserta didik itu tidak akan maksimal. Apanya yang tidak maksimal? Yaitu prestasinya atau semangat belajarnya atau motivasi belajarnya. Jika motivasi belajarnya tidak maksimal, maka prestasinya atau anaknya dalam hal prestasinya tidak akan maksimal. Yang kedua apa? Merasa tidak nyaman karena tidak terpenuhinya satu kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang. Kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu salah satu tujuannya adalah berpihak kepada murid. Kalau murid saja tidak kita pedulikan, mohon maaf, tujuan pendidikannya tidak akan tercapai. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Salma. Mungkin ada pertanyaan lagi. Berarti kelima-limanya harus terpenuhi. Iya, harus terpenuhi, Bu. Iya. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Iya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rekan-rekan semua, tadi adalah aksi nyata modul 1-4 dari saya yang terkait dengan budaya positif. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan mohon sarannya apabila terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum.